Kita kembali. Oke, berarti tadi baru sampai eh, nge-save filenya nggih, Mas. Mm, Nah, sekarang boleh jenengan tambahkan titik HTML dulu. ya, Kemudian sudah ditambahkan HTML, .html, kemudian langsung kita save. ya. Terus boleh jenengan perhatikan di sebelah kiri. Nah, sudah ada ini ya, sudah ada file baru di sini. Mm, ya sudah. Oke. Nah, kemudian cara kita melihat folder latihan HTML itu dengan cara kita buka web browser, kemudian di sini kita ketikkan localhost. Nah, kemudian nama folder. Nah, nama folder tadi kan latihan underscore HTML. Berarti di sini kita buka latihan underscore HTML. Kemudian kita klik enter. Nah, Localhost. host garis miring latihan underscore HTML. Oke, sudah. Oke. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke indeks ya. Indeks itu kayak ruang tamu, di halaman utamanya seperti itu. Nah, kemudian di sini kita ada beberapa file nih. Yang pertama file dasar gitu. Nah, berarti nanti kalau semisal mau menampilkan file-file yang lain, berarti kita harus bikin file yang lain ya di dalam folder latihan HTML. Nah, sekarang kita buka dasar ya. Sebentar, ngeblank nih. Localhost latihan HTML. Nah, kita klik yang dasar. Klik. Nah, muncul nih dasar.html gitu. Mm, ya, Oke. Nah, ini saya jelaskan sedikit dulu ya, Pak. Bagaimana peraturan dan bagaimana cara membuat judul, kemudian membuat paragraf di HTML gitu. Nah, di sini HTML saya jelaskan sedikit. Nah, ini namanya komentar. Cara bikinnya kontrol garis miring di keyboard, kontrol garis miring. Nah, seperti ini. Nah, jadi mulai dari pengertiannya dulu. HTML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat tampilan website. Tampilan website. Tapi tampilan yang dibuat di sini masih sangat sederhana. Nah, ini namanya komentar. Kalau komentar itu dia hanya sebagai catatan aja. Dia nanti tidak nongol di web browser ya. Nah, di sini coba saya save dulu. Meskipun di sini saya menuliskan HTML adalah sekian-sekian. Nah, ketika saya lihat hasilnya di web browser, refresh, nah di sini tidak muncul ya. Jadi fungsinya itu hanya sebagai catatan note gitu. Jadi HTML itu adalah bahasa yang digunakan untuk membuat tampilan website. Nah, kemudian di sini untuk perintah elemennya, elemen HTML menggunakan istilah sintak, istilah sintak atau tag. Nah, contohnya, kalau semisal kita mau membuat judul, nah, kalau semisal kita mau membuat judul, itu sintaknya adalah H1. Jadi di sini kalau kita mau menampilkan judul, semisal judulnya adalah belajar coding. Nah, agar belajar coding ini diidentifikasi sebagai judul atau heading, maka kita menggunakan H1. Nah, kemudian bentuk sintak itu seperti ini. Bentuk sintak itu seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah sintak pembuka, yang sebelah kanan ini adalah sintak penutup. Nah, perbedaannya kalau sintak penutup dia mesti memiliki garis miring di awal, di sebelah kirinya H1 seperti itu. Nah, kemudian konten kita itu kita ditulis di tengah-tengahnya sini, Mas. Nah, tadi ya belajar coding ya seperti itu. Nah, ini artinya saya membuat sebuah heading satu atau judul yang besarnya satu dan di sini
kontennya adalah belajar coding. Nah, ini adalah salah satu contoh sintak yang berpasangan ya. Kalau sintak yang berpasangan itu dia memiliki kurung sintak pembuka dan sintak penutup. Nanti ada juga sintak yang tidak berpasangan alias cuman memiliki tag pembuka aja. Nah, untuk melihat hasilnya di sini kita save dulu. Caranya file save 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 kemudian kita lihat di web browser. Nah, setiap ada perubahan kita refresh. Di sini muncul belajar coding seperti itu. Hmm. Kemudian ada sintak yang lain. Contohnya sintak paragraf ya. Paragraf berarti sintaksnya adalah P. Berarti sekarang di sini kita bikin P. Nah, seperti ini. Kalau semisal tidak mau ngetik manual, kita cukup menuliskan P saja. P seperti ini doang. Kemudian kita tekan tombol tab di keyboard. Nah, P tab. Otomatis langsung dibikinkan tag pembuka dan penutupnya ya. Nah, ini sama dengan tag H1 tadi. Kalau mau nulisnya cepat berarti H1 tab. Nah, jadi udah langsung dibikinkan sintak pembuka dan penutupnya. Nah, di sini kita pakai P ya. Nah, kemudian di sini semisal belajar coding untuk membuat sistem pendukung keputusan. Keputusan pemilihan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode SAW. Nah, semisal. Nah, supaya kita save ya. Kemudian kita lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, di sini munculnya adalah sebuah paragraf. Hmm. Kalau kita lihat di dari sisi Google ya, kita inspect atau kita lihat source code-nya, view page source. Nah, tag yang kita coding tadi muncul di sini H1, kemudian di sini tadi P, nah, seperti itu. Bahkan komentar-komentarnya juga muncul ya, seperti itu. Hmm. Ini baru beberapa tag ya. Nah, ada juga contoh tag yang tidak berpasangan gitu ya. Berarti tadi jenis tag ada tag yang berpasangan dan jenis yang kedua adalah tag yang tidak berpasangan, tidak berpasangan alias cuman tag pembuka aja. Nah, contohnya adalah tag BR. Nah, tag BR itu digunakan untuk ganti baris. Nah, di sini saya tambahkan ya, BR digunakan untuk ganti baris, ganti baris. Contohnya, setelah belajar untuk membuat sistem pendukung keputusan, saya kasih BR setelahnya, BR tab. Nah, berarti nanti pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode SAW itu nanti di bawahnya keputusan. Artinya nanti dia ganti baris seperti itu. Nah, kita save lagi, kemudian kita lihat hasilnya di sini ya. Nah, berarti nanti setelah setelah keputusan ya. Nah, setelah keputusan, nah ini pemilihan ini ganti baris ke bawah. Coba kita refresh. Refresh. Nah, benar ya, ganti baris. Hmm. Nah, kemudian ada juga contoh tag yang tidak berpasangan yang lain, yaitu contohnya kayak HR. Coba kita klik tab. Eh, nah, HR ini save. HR ini dia perilakunya adalah membuat garis lurus ya. Refresh. Nah, garis lurus ini itu pelakunya tadi adalah HR gitu. Hmm. Nah, kita kembali lagi ke heading. Nah, untuk heading itu ada ukurannya juga. Ada heading 1, kemudian ada heading 2, kemudian ada heading 3, ada heading 4, H5, kemudian sama H6. H7, H8 tidak ada ya. Jadi maksimalnya hanya sampai H6. Nah, kita coba H6 ya. H6 tab. Kemudian di sini saya tambahkan semisal heading 6 ini belajar coding sistem pendukung keputusan. Pendukung keputusan. Nah, coba kita save lagi. Kemudian kita lihat hasilnya, refresh. Sini ya, refresh. Nah, di sini H6 semakin kecil. Nah, ini H1 berarti paling gede. Nah, ini kan sama halnya kayak di Microsoft Word ya, seperti Hmm. itu. Tapi kan kalau di Microsoft Word kan tinggal ketik-ketik aja. Nah, kalau di sini beda. Kalau di sini harus kita sendiri yang ngetik gitu. Maksudnya yang ngoding ya. Masih perintah gitu ya.
Nggih. Nah, jadi sintak ini kayak bahasa komunikasi kita Pak dengan website. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti tak-taknya ya nggak cuman heading sama paragraf gitu aja. Ada banyak kayak gambar, menampilkan gambar, terus bikin tabel, bikin formulir, terus list. Seperti itu kurang lebih. Hmm. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Mas, sebelum saya lanjut. Nah, untuk ini, untuk susunan, ini kan juga beraturan ya, A1, nanti ngetik lagi A6, ke... Nah, itu nggak ada masalah ya. Mohon maaf, boleh didekatkan Pak mikrofonnya? Nah, itu kan eh, penulisan di sini itu kan Hmm. tadi tidak beraturan ya. Ah, H1, kemudian nanti turun ke bawah tadi ada P, ah, naik lagi H6, tapi itu nggak ada masalah ya, susunan penulisan benar. coding gitu. Untuk susunannya meskipun tidak beraturan seperti ini, kalau semisal penutup dan tag pembukanya itu benar, itu masih nggak masalah di ketika ditampilkan di web browser. Contohnya gini, semisal di sini saya bikin H1, nah tag pembukanya kan di sini, tag penutupnya ini saya enter nih, nah sampai bawah gini. Nah itu ketika kita save dan lihat hasilnya, supaya kita refresh ya, dia tidak akan berpengaruh di tampilan websitenya. Nah, beda lagi kalau semisal kita bikin H1 di sini, tapi tag menutup H1-nya ini saya pindah ke sini ya, atau di dalamnya H6. Lah, ini salah satu penulisan sintak yang salah. Dan ini nanti akan berpengaruh ketika ditampilkan, yaitu adalah belajar coding nanti tebel H1. Nah, sistem pendukung keputusan juga akan tebel. Nah, padahal di sini sudah kita deklarasikan H6, tapi penutupnya salah. Letak penutupnya itu salah. Nah, kalau seperti ini nanti dia akan error gitu ya. Ya bukan error sih, lebih tepatnya nggak sesuai. Hmm. Tapi kalau semisal penulisannya nggak beraturan meskipun H6 di atas atau em, H6-nya di H1-nya di samping kayak gini, lah itu nggak masalah. di di websitenya tetap bakal muncul seperti itu. Hanya saja kalau semisal penulisannya kurang bagus, biasanya ya nggak error sih. Kayak cuman kurang sesuai gitu loh. Tidak sesuai dengan peraturan yang bikin HTML seperti itu. Hmm. Jadi tag tag ini kan tidak boleh saling berpotongan. Contohnya kayak tadi H1 pembukanya kan di sini. Nah, H penutupnya kok malah di dalam tag H6 ya. Ini kan salah ya. Jadi nggak boleh. Tapi kalau untuk tag BR diselipin ke dalam tag H6 nggak masalah karena kan dia salah satu contoh tag yang tidak berpasangan. Tuh. Hmm. Atau nek semisal mau H1-nya dimasukkan ke dalam H6 ya sah-sah saja, nggak apa-apa. H1 di sini. Nah, tapi penutupnya harus benar, harus di sini. Nah, gitu. Ini baru benar kalau seperti ini. Tapi kalau saling berpotongan antara tag pembuka dan tag penutupnya itu tidak disarankan. Ya meskipun nggak nongol error atau hasilnya tetap ditampilkan ya, cuman tidak sesuai dengan standar yang sudah dibikin sama yang bikin HTML gitu Pak. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, mungkin boleh jenengan praktekkan dulu. Terus nanti coba di save loh, kemudian dilihat hasilnya. Nah, nanti kalau udah kabarin saya lanjut ke materi berikutnya. Seperti itu. Itu kalau eh, yang di ini yang dibuat cuman yang H1 aja ya di sini. Saya Nah, buat. nah Gak H1 usah. terus H6, kemudian Heeh, terus P-nya sama heeh, HR sama BR. Tapi untuk komentar-komentarnya ini nggak usah nggak apa-apa. gak usah ya. Nah, itu bikin itu apa ke tab ya? H1 tab ya. H1 tab. Benar, H1 tab, H6 tab, P tab, HR tab, BR tab seperti itu. Kalau yang ini garis miringnya Oh, penutupnya itu. nah itu untuk membuat komentar itu tadi. Kontrol garis miring. Nah, ini komentar. Oh, enggak, maksudnya yang ini yang belajar coding penutup, kan ada garis miring H1 itu biasa diketik miring aja. Oh, oh enggak, ini udah langsung include, sudah langsung dibikinkan. Jadi H1 tab, nah udah dibikin Heeh. sama si sublimnya gitu. Oh, kalau H6 juga sama dengan penutupnya juga pas sama ya. Sama aja. Sama Kalau ya. kalau Kecuali BR ya. ini BR. Kalau ganti baris. Kecuali
Berarti baris sama HR itu dia nggak berpasangan ya? Ya benar, salah satu contoh tag yang tidak berpasangan. Kalau tidak Iya, iya, iya. berpasangan tidak punya ini tidak punya. Nah, seperti ini, Pak. Dia nggak punya tag Mhm, penutup, cuman tag pembuka. mhm, mhm. Coba ya, saya coba ya. Ini enter aja kan ya, dari dasar HTML, kemudian di enter ya. Untuk, Benar. Iya, boleh boleh. oke, Dasar saya HTML. coba ya. Saya coba. Kalau yang P itu nggak bisa di tab ya? Kenapa ya? Yang P, 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 yang ini. yang baris baris ke-16. Hah? Haris. Harusnya bisa, Pak. P, Untuk syarat untuk tab berjalan itu harusnya tidak boleh bersambung dengan kata-kata yang lain. Misal di sini P ini ya. Nah, ini nggak bisa nih tak klikkan tab nggak bisa. Harusnya sendiri. Nah, sendiri seperti ini toh kemudian dengan ketikan P kemudian tab. Nah, ini baru muncul harusnya gitu. coba ya. Kenapa ini nggak bisa ya? P. Belum Ah, keluarnya itu tidak. pilihan gitu. P, picture, pre, pram, progress. Coba Harusnya saya harusnya bisa. tampilkan itu ya. Saya masuk dulu ke ini, ke Google apa? Bisa nggak ya? Oh ya. Di Sebentar. dalam P ada BR. Nah, berarti kan harusnya nggak boleh nyambung dengan kata-kata yang lain. Spasi dulu, BR, tab, nah, baru bisa. Saya share screen bisa nggak? Oh ya, boleh. Silahkan. Ini berarti saya multiple. Monggo. Oh ya, Nah, yang ini kan, nah, ini kan P harusnya langsung tab ya kan ya? ya, nggak bisa. Nah, atau mungkin line ke satu itu coba dihapus dulu, Pak. Line ke satu itu dasar HTML itu. Oh, ini yang ini. Nah, dihapus. Nah, coba jenengan coba lagi sekarang. P, tab. Nah, gini. Oh, nah kalau muncul itu berarti langsung di enter aja nggak apa-apa tuh. Oh, Enter. saya enter aja. Enter. Oh, Nah, maksudnya itu pilihan ke bawah itu apa ya? H6, H6. itu rekomendasi biasanya. Oh, oke. Rekomendasi, tapi hiraukan aja nggak apa-apa. Itu karena anu fiturnya berarti udah update itu ya. Sedangkan saya belum update berarti. Oke, oke. Itu tadi apa ya? Nah, tadi bikin membangun website sistem rekomendasi keputusan menggunakan metode SAW. Dengan sistem ya. Ya, sistem. Sistem keputusan. Nah, misal karyawan untuk menentukan karyawan terbaik Menggunakan gunakan SAW ya. algoritma SAW.
Kemudian jenengan save. Boleh pakai Ctrl S atau eh, jenengan ketikkan. Nah, udah save tuh berarti. Nah, tinggal jenengan lihat di web browser, Pak. Browser. Terus jangan lupa di refresh di web browsernya. Di web browsernya. Nah, jenengan masuk masuk ke dalam folder, sorry, masuk ke dalam file dulu namanya dasar nih, dasar HTML. Jenengan klik, klik. Nah, baru nanti muncul di sini. Oh, bisa. Ke web, ke host ya. Ah, udah. Oke, sudah. Sudah, sudah. Sudah ini, sudah keluar. Apakah sudah nongol, Mas, hasilnya? Kalau Mas? Iya, sudah nongol ya hasilnya ya. Oh, Oke. Sudah. selanjutnya pakai apa? PR ya? Nah, ini sudah nongol hasilnya seperti ini. Sudah. Ya, oke. Nah, kemudian boleh jenengan tambahkan ini BR terus sama HR. Kalau BR tadi untuk ganti baris, kalau HR tadi garis lurus gitu. PR ya. Sebentar. Di tengah, tengah. Di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengahnya P berarti. Kalau HR-nya setelahnya P. B. Oh, PR. Ini ya. Kemudian Nah, HR. kalau udah kemudian jenengan tinggal save, lihat hasilnya di web browser, refresh. Nah, harusnya ganti baris sama muncul ini garis lurus. Hmm. Terus. Oh ya, sudah. Ya, ya. Nah, kemudian nanti kita akan lanjut ke materi membuat list atau daftar seperti itu, terus membuat tabel, formulir gitu ya. Oke. Berarti Hmm. sekarang kita bikin file baru lagi. Tadi berarti caranya di latihan HTML, klik kanan new file. Kemudian di sini kita bikin file baru ya. Kita lanjut ke materi list atau daftar .html. Kemudian kita Ini di delete aja, Mas. ya Pak, gimana? Dibuang aja nih yang barusan. Oh, bikin baru. Kita bikin baru sekarang. Caranya Nah, caranya tadi sama ya. Latihan klik kanan. klik kanan new file. Nah, kemudian udah ada nih untitlenya, tinggal kita ketikkan saja. Oke.
bukan daftar ya, daftar.html. Kemudian kita Daftar. save, Ctrl S. Nah, kalau belum ada .html-nya ditambahin, kemudian tinggal di save di sini. Oke, sudah. Nah, kemudian kita save. Oke. Nah, kalau sudah berhasil, nah nanti di sebelah kiri ini nambah nih filenya nih, daftar.html. Oke. Sudah, Ya, sudah. Oke, sudah ya. Nah, kemudian kita buka di web browsernya. Nah, ini berarti bukan dasar, Pak, berarti. Atau dasarnya ini saya ganti jadi daftar.html. Atau kalau semisal pengen mau cepat berarti dasarnya ini saya hapus. Nah, saya sisakan localhost slash latihan HTML. Nah, kemudian kita lihat di sini ada sebuah file yang terupdate ya, yaitu nongol daftar.html. Localhost. Oh ya, Kemudian kita klik daftar, klik. Nah, basicnya ke depannya seperti itu. Jadi bikin file, kemudian kita lihat hasilnya di web browser, kemudian mm, kita klik filenya, lah masuknya ke sini, daftar.html gitu. Oke. Saya lanjut ke penjelasan daftar dulu ya, Pak. ya, Oke. Nah, jadi maksudnya daftar itu gimana tuh? List itu gimana tuh? Coba kita buka MS Word. Di MS Word itu kan kita bisa membuat poin-poinnya. Misal di sini kita mau bikin daftar makanan. Berarti kan heading satu, kemudian daftar makanan, kemudian saya tambahkan sebuah bakso, kemudian ada mie ayam, kemudian ada gorengan. Terus ini mau saya jadikan sebuah list, berarti tinggal kita klik kanan, kemudian kita susun menjadi list style seperti itu. Atau kita mau bikin sebuah daftar, daftar minuman ya, daftar minuman, tapi pengurutan listnya ini bukan menggunakan bullet number seperti ini, melainkan pakai angka 1, 2, 3. Ini daftar minuman, pakainya ada es teh, kemudian ada es jeruk, ada es lemon, misal lemon, ini es teh. Nah, di sini mau saya jadikan sebuah list, tapi dia pakai angka seperti ini. Nah, HTML itu bisa membuat list seperti ini. Nah, modalnya itu cuma dua teks saja. Yang pertama adalah kita bikin dulu ya, H1 daftar makanan, ya. makanan. Nah, modalnya itu cuma dua tag. Jadi UL, nah tag UL itu ada singkatannya. Jadi UL itu adalah kepanjangan dari unordered list. Unordered list. Nah, jadi sebuah list yang tidak diurutkan. Kemudian untuk per itemnya, nah di sini kita menggunakan LI. LI itu juga ada singkatannya, namanya list item. Berarti di sini kita tambahkan di sini ada bakso. Kemudian saya bikin lagi LI. Nah, bikin lagi ada mie ayam. Kemudian tadi ada LI lagi, mendoan. Gitu ya. Hmm. Itu. Nah, saya nulis LI-nya ini nggak ngawur. Maksudnya tidak di luar tidak di luar areanya si UL, tapi di dalam areanya si UL. Nah, UL tadi itu adalah tag yang digunakan untuk membuat listnya. Untuk per itemnya tadi LI gitu. Nah, ini peraturannya ya. Nah, coba kita save dulu. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, kita refresh. Nah, di sini muncul ya sebuah daftar makanan gitu. Kemudian di bawahnya mau bikin daftar minuman. Oke, berarti di sini saya bikin dulu H2 daftar minuman. Nah, kalau kalau balet itu kita menggunakan UL ya, tapi kalau angka kita menggunakan OL. Kemudian untuk per itemnya sama, berarti pakainya tag LI. Oh, di sini ada es jeruk, kemudian ada es teh, kemudian ada es mangga semisal. Nah, coba kita save.
Kemudian kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, oh di sini listnya sebuah angka 1, 2, 3. Nah, berarti jenengan sekarang sudah tahu kalau UL itu digunakan untuk membuat list, tapi dia pengurutannya pakai balet. Tapi kalau OL itu sebuah list yang pengurutannya pakai angka, seperti itu. Dan untuk membuat LI-nya ya harus di dalam OL, tidak boleh di luar. Di luar OL, ini maksudnya berarti tidak di antara tag pembuka OL dan penutup OL ya. Jadi di luar seperti ini. Kalau di luar berarti nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya malah dia nggak tahu ini list atau bukan gitu ya. Seperti itu. Tetap tampil cuman fungsinya nggak ketahuan gitu. Nah, ini adalah tag yang digunakan untuk membuat list atau daftar. Kemudian OL itu ada singkatannya juga, yaitu adalah ordered list. Nah, namanya order kan berarti diurutkan berdasarkan angka atau huruf seperti itu. Nah, ini mungkin untuk penjelasan dari list ya, Pak ya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau langsung dicoba? Ya, coba aja. Oh ya, oke. Boleh, silahkan langsung. Mas. Ini sama ya, OL tab, LI tab seperti itu. Hmm. Hmm. Ya, sudah. Oke, sudah Mas. Kemudian Sudah. ya, boleh jenengan save. Nah, kemudian jenengan lihat di web browser ya. Nah, sekarang alamat yang dibuka bukan dasar, melainkan localhost slash trainit.html slash daftar.html. Oke. Nah, ini daftar makanan dan minuman kan berbeda tuh ya ukurannya. Ya, benar. Itu karena H1 H2 tadi ya. Iya, benar. Kalau H2 kan berarti ukurannya lebih kecil. Kalau Hmm, hmm. kalau semisal di sini mau pakai H1 juga nggak apa-apa ya. Tapi Oh, karena nggak jadi masalah ya. nggak masalah. Jadi tag Oh, HTML itu disamakan gitu. digunakan secara berulang kali nggak masalah. Asalkan penulisan tag pembuka dan tag penutupnya benar ya. Iya. Berarti sudah muncul ya Pak, seperti ini ya. Muncul, muncul udah. Nah, ini baru daftar ya. Nanti masih ada lagi kayak bikin tabel dan yang lain-lain gitu.
Nah, berarti Hmm. sekarang saya bikin file baru. Nah, rumusnya masih sama tadi latihan HTML new file. Nah, sekarang saya bikin sebuah tabel ya, tabel.html. Kemudian saya save Ctrl S. Oke, kemudian saya save di dalam folder latihan HTML. Nah, berarti sekarang eh, saya akan buka di web browser, alamatnya bukan daftar tapi tabel.html. Oke, nah jadi tabel itu kalau di Microsoft Word kan bentuknya seperti ini, Pak, ya. Insert, kemudian tabel, untuk 2, 3, 4, nah, tolong. Nah, insert tabel, mungkin ya 4 kolom. Nah, di sini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada alamat, kemudian ada telepon. Nomor satu, nomor dua, kemudian semisal di sini namanya Adi, alamatnya Solo, kemudian teleponnya sekian, kemudian data kedua bagus, kemudian alamatnya semisal Klaten, kemudian teleponnya sekian. Nah, jadi di dalam tabel itu ada yang namanya baris dan juga kolom. Oke, tapi sebelum bikin baris dan kolomnya kita disuruh membuat sebuah tabelnya dulu ya. Nah, maka di sini kita gunakan tag table untuk membuat tabel. Kalau semisal kita save dan lihat hasilnya ya belum belum ada apa-apa gitu. Karena tabel itu dia hanya mendeklarasikan areanya tabel. Nah, untuk membuat baris, nah baris, berarti di sini kita menggunakan TR. Baris itu kan yang ke samping ya, ke samping seperti ini. Itu baris. Kemudian di dalam baris itu ada banyak kolom. Ada 4 kolom di sini, kolom nomor, kolom nama, kemudian kolom alamat sama telepon. Nah, berarti di dalam baris, ini baris sama dengan TR ya. TR itu table row. Di dalam baris itu ada yang namanya kolom. Kolom di sini kita menggunakan TH. Nah, berarti di dalam TR saya bikin sebuah TH. Oh, berarti ada kolom nomor. Kemudian di bawah kolom nomor ada kolom nama. Kemudian di sampingnya kolom nama ada kolom alamat. Kemudian ada telepon. Jadi TH telepon. Nah, coba kita save dulu. Save dulu. Kemudian kita lihat hasilnya di web browser. Kita refresh. Nah, di sini muncul satu baris. Kemudian di satu baris ini ada 4 kolom, kolom nomor, kolom nama, kolom alamat, dan telepon. Nah, kemudian yang namanya tabel kan mesti harus ada garis tepinya ya, sedangkan di website kita belum memiliki baris. Nah, untuk memunculkan garis tepi atau border ya, garis tepi, untuk memunculkan garis tepi pada tabel nah, menggunakan atribut. Atribut itu kan pelengkap ya, menggunakan atribut. Atribut itu adalah pelengkap tag HTML. Jadi tabel itu defaultnya nggak ada garis garis tepinya. Tapi jika kita ingin menambahkan garis tepi, maka perlu menambahkan sebuah atribut. Nah, atribut untuk menambahkan garis tepi itu namanya border. Nah, dan nulisnya di tag pembuka ya. Jadi rumusnya ini nama tag, kemudian saya kasih spasi sekali, kemudian di sini saya masukkan border atau nama atributnya, enter. Nah, sama dengan di sini mengartikan sebuah nilai ya. Kemudian petiknya ini value atau nilainya. Nah, di sini bordernya semisal 1, ini ketebalannya. Nah, coba kita save, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, oke, sudah muncul ya di sini. Kemudian kalau semisal tabelnya kurang gede ya, misal jadi satu layar dari kiri sampai ke kanan. Nah, kita bisa menambahkan atribut yang digunakan untuk mengatur lebar. Lebar apa? Lebar tabel. Berarti di sini saya tambahkan sebuah atribut width nilainya 100%. Nah, ini ada satuannya juga. Ada satuan pixel, kemudian EM, kemudian ada rem. Nah, tapi di sini kan pengennya full. Maka kita biar gampang pakainya persen. Nah, kemudian kita save lagi, kita lihat hasilnya, kita refresh di web browser, refresh. Nah, di sini muncul tabel yang lebar tabelnya itu full satu layar gitu. Nah, kita lanjut lagi ke